Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat krusial sekali, hal yang sangat penting yang sering kita sebut sebagai 3 prinsip dasar. Banyak teman-teman berpikir melihat bahwa yang namanya sistem adalah kita bicara tentang pertemuan, tentang e-pro, tentang tools, tentang apapun itu, dan itu benar, itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi 3 prinsip dasar adalah fondasi yang sangat fundamental sekali, di mana besar kecilnya bisnis kita ini akan ditentukan oleh bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan 3 prinsip dasar di dalam grup kita. Banyak grup yang tidak berkembang bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak datang ke pertemuan, bukan cuma sekedar mereka tidak mendengarkan e-pro, tapi banyak grup yang tidak berkembang karena mereka gagal mengaplikasikan 3 prinsip dasar dan gagal untuk menduplikasikan prinsip dasar kepada jaringannya. Mari kita bahas satu persatu tentang 3 prinsip dasar ini. Prinsip dasar yang pertama kita sebut sebagai edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah kita memberikan penghargaan, memberikan kekuatan kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga yang kita beri kekuatan tadi mempunyai kekuatan yang cukup efektif, cukup kuat untuk membantu kita mengembangkan bisnis kita. Contoh sederhana dari edifikasi yang paling umum tentang edifikasi adalah bagaimana kita melakukan edifikasi terhadap upline kita atau sponsor kita atau mentor kita. Banyak orang pikir bahwa upline ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, dimana kalau upline ini berbicara kepada prospek kita atau kepada grup kita, maka prospek kita akan langsung bergabung, langsung join, dan grup kita itu akan langsung berkembang kalau upline kita ngomong sama mereka. Nah, kesalahan paling fatal, paling fundamental adalah mereka berpikir bahwa upline kita adalah orang yang lebih hebat. Tidak, Bapak Ibu. Siapapun upline Anda, siapapun mentor Anda, yang membuat mereka efektif membantu Anda terhadap prospek Anda maupun terhadap grup Anda, yang paling menentukan apakah Anda sudah mengedifikasi upline Anda dengan baik. Karena kuncinya, ketika Anda tidak melakukan edifikasi dengan baik kepada upline sponsor ataupun mentor Anda, maka upline Anda tidak akan bisa efektif membantu Anda dalam bentuk apapun terhadap grup maupun prospek. Contoh misalkan, ketika saya bertemu dengan prospek di awal, saya minta tolong upline saya atau mentor saya untuk membantu saya melakukan presentasi kepada prospek saya. Nah, tiba di tempat lokasi, misalkan di sebuah kafe, saya duduk dengan upline saya, kemudian saya mengundang, ketemu dengan prospek saya datang, saya salaman, saya ngobrol, kemudian saya mengatakan, kenalkan ini teman saya, upline saya. That's it, hanya itu. Silakan plan, saya punya bisnis bagus, silakan nih plan, jelasin ke teman saya. Ketika Anda melakukan edifikasi seperti itu kepada upline Anda, maka upline Anda tidak punya kekuatan seperti apapun kepada prospek Anda. Entah, tidak ada bedanya Anda yang presentasi maupun upline Anda yang presentasi ketika Anda melakukan edifikasi yang seperti itu. Karena teman Anda, prospek Anda hanya akan melihat upline Anda, oh ini temannya teman saya, mau ngomong apa dia, ayo kita dengarkan. Teman Anda atau prospek Anda tidak punya gambaran, tidak punya bayangan siapa orang yang bicara yang melakukan presentasi. Nah, tugas Anda sebenarnya melakukan edifikasi adalah bagaimana membantu membuat prospek Anda punya gambaran siapa nih orang yang presentasi di depan Anda. Anda bisa mulai sebelum acara atau bahkan pada waktu, lebih efektif ketika Anda melakukan edifikasi ketika pada waktu mengundang. Contoh misalkan, ketika saya mengundang teman saya kuliah, halo bro, apa kabar? Gimana kabarmu, sehat-sehat kan? Kesibukannya sekarang apa nih? Oh, kamu sekarang kerja di perusahaan. Wah, keren banget kerja di situ. Aku suka keren tuh. Nah, gini bro, tujuan aku telepon kamu ini, aku nggak bisa lama-lama karena ini juga entar lagi aku juga mau keluar ini nemenin istri belanja. Cuman aku pengen ngomong dikit sama kamu. Kamu Senin besok ada waktu kosong nggak? Ada. Sip. Aku pengen ketemu kamu Sabtu Senin malam, bisa nggak? Ada apa? Oh gini, aku saat ini lagi ngerjain proyek gitu kan, lagi ngerjain sebuah bisnis di mana proyek ini menarik banget bro. Banyak teman aku sendiri secara personal banyak terbantu untuk bagaimana membangun fondasi keuangan yang kuat di keluargaku. Dan ke depan kita dibantu untuk punya keuangan yang solid untuk masa depan kita luar biasa. Nah, kamu pingin nggak bro ke depan nanti
kondisi keuangan keluarga jadi membaik, stabil dan benar-benar kokoh bro. Bisnisnya proyeknya apa? Nah gini, kayaknya lebih enak kalau kita ketemu, karena nanti kalau kita bicara proyek di telepon, bicara bisnis, ada angka-angka, ada grafik yang aku tunjukkan. Nanti kalau kamu di telepon malah nggak enak gitu loh. Terus ketemu sih lah. Kebetulan bro, kalau kamu Senin bisa, aku Senin malam. Kenapa aku ngajak kamu Senin malam? Karena kebetulan Senin malam aku ketemu sama partner kerjaku. Partner kerjaku ini yang benar-benar sangat sangat pengalaman di bidang proyek yang aku kerjakan ini. Dia yang pertama kali membuka konsep ini ke aku dan aku melihat wow ini luar biasa. Dan saat ini temanku ini lagi menangani proyek ini di banyak kota di Indonesia. Dia punya proyek di Surabaya, dia punya proyek di Jember, dia punya proyek di Jakarta, dia punya proyek di banyak kota besar di Indonesia. Nah kalau kamu Senin malam benar-benar bisa hadir bro, menarik. Aku akan kenalkan secara personal lu sama partnerku, mungkin syukur-syukur mungkin dia bisa membantu aku untuk jelasin kamu secara detail bagaimana proyeknya ini dijalankan. Tapi bisa nggak Senin besok kita clear ketemu? Good bro, mengingat besok ini aku kalau cuma berdua sama aku sih aku nggak ada masalah, apapun anytime kayak apa. Tapi karena besok ini kebetulan aku ketemunya ngobrolnya kita sama partnerku, bisa nggak bro kamu fixkan bener waktunya ya. Kalau seandainya something happen, kamu bener-bener akhirnya nggak bisa atau ada keperluan mendadak, tolong aku dikabari ya bro ya, agar aku bisa ngomong ke partnerku bahwa ini temanku yang ini nggak bisa hadir, nanti kita bisa switch atau bagaimana bro gitu ya. Aku gak enak sampai kadung sudah bikin janji, aku nggak enak kalau sudah kadung bikin janji sama partnerku ternyata lu nya nggak bisa bro. Bisa ya? Oke ya, clear ya. Oke, kabari aku ada apa, tapi sementara ini aku pegang fix ya, Senin malam kita ketemu ya. Oke, thank you bro. Bapak Ibu, ketika kita mengundang seperti itu dengan memasukkan unsur edifikasi dalam waktu kita mengundang, maka ketika teman kita ketemu dengan sponsor upline kita, mereka sudah punya gambaran, oh ini partner yang diceritakan sama Jenny, ini partnernya yang sudah punya bisnis di banyak kota, ini orang yang sudah proyeknya sudah besar, dan ini orang sukses dan sangat capable di bidangnya. Sehingga ketika bertemu dengan prospek saya akan ngomong ke prospek saya sebagai prolognya. Nah bro, teman, ini Pak X yang aku ceritakan kemarin. Beliau ini orang yang sangat capable di bidang proyek yang akan kita ceritakan tadi nanti. Saat ini Bapak ini sudah punya proyek di banyak kota. Beruntung loh bro kita bisa kumpul bertiga, karena biasanya Bapak ini pegangannya susah banget. Kadang hari ini ke Jakarta, ke Jember, ke Surabaya, kemana. Jadi kadang-kadang waktunya agak repot. Jadi saya bersyukur banget, thank you Pak ya, bisa nyempatin waktu untuk kita ngobrol bertiga seperti ini. Nah, terus seperti yang aku ceritakan kemarin, proyek yang kita kerjakan benar-benar menarik nih. Nah, mungkin lebih enak, akan lebih pas, lebih afdol kalau yang menceritakan ini adalah partner kerjaku ini bro. Pak, silakan. Ketika kita memberikan edifikasi seperti itu kepada upline kita, mentor kita yang akan membantu kita dalam melakukan presentasi, ketika kita melakukan edifikasi seperti itu, maka prospek kita akan melihat bahwa orang yang bicara ini bukan orang sembarangan. Orang ini orang yang capable, yang sudah punya bisnis bagus, yang sudah punya pengalaman, sehingga dia akan mendengarkan dengan kacamata dan telinga yang berbeda. Akan sangat berbeda sekali kalau ketika saya mengundang, saya tidak bicara bahwa saya akan menemukan dia dengan partner kerja saya cuma bilang, Senin besok kosong enggak? Ayo cangkruk yuk. Apalagi kalau kita ngundangnya yuk, ayo cangkruk yuk kita ngobrol di cafe A gitu kan. Dan ketika ketemu di cafe A, tiba-tiba teman saya melihat saya dengan seseorang, dan ketika duduk saya kenalkan, kenalin ini temanku, ini loh orang hebat, ini loh orang sukses segala macam. Maka teman saya akan melihat ini siapa? Oh ini temannya Jenny. Mereka hanya akan melihat seperti itu Bapak Ibu. Dan itu yang rugi siapa? Ketika upline kita tidak mempunyai keefektifan yang cukup tajam untuk membantu kita dalam melakukan presentasi, menyampaikan, mendeliver message tentang alien ini kepada prospek kita. Siapa yang rugi? Ya tentu saja kita. Makanya edifikasi menjadi suatu hal yang penting. Nah, tetapi edifikasi tidak hanya terbatas di sisi itu saja Bapak Ibu. Dalam keseharian kita dalam grup, dalam keseharian kita membangun tim segala macam, edifikasi sangat penting sekali kita lakukan kepada garis sponsorisasi kita pada upline kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan kita melakukan edifikasi ke upline kita, ada sosok figur yang lebih kuat, lebih besar, yang mempunyai efektivitas
lebih apa ya, punya efektivitas lebih untuk bicara pada grup kita. Maksud saya begini, goals Anda dalam melakukan edifikasi kepada seseorang, terutama kepada upline Anda, goals Anda untuk melakukan edifikasi kepada upline Anda adalah satu, Anda perlu menciptakan figur yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih berpengalaman, jauh lebih berkualitas daripada Anda. Tidak peduli apapun pencapaian Anda, tidak peduli apa peringkat Anda, tidak peduli seberapa besar bisnis Anda saat ini, ketika Anda tidak membangun dan tidak menciptakan figur yang lebih besar daripada Anda, bisnis Anda akan pasti stuck dan akan pasti hancur. Anda akan sampai di suatu titik di mana Anda akan keberatan membangun bisnis karena Anda menjadi orang yang paling hebat di dalam tim Anda. Dan ketika Anda sudah mulai menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang paling hebat di dalam tim Anda berusaha bahwa Andalah yang paling berkuasa di tim Andalah yang paling tahu segalanya di tim Andalah yang paling ahli menguasai semuanya, dan grup Anda melihat seperti itu bergantung pada Anda, siap-siap. Bisnis Anda pasti stuck, bisnis Anda pasti hancur. Kenapa? Pasti akan ada masalah di grup Anda. Dan satu hal yang perlu Anda pegang, cepat atau lambat, grup Anda akan tawar dengan Anda. Maksudnya tawar ini begini, grup Anda akan mulai merasa dekat dengan Anda, bahkan merasa terlalu dekat dengan Anda, sehingga omongan Anda mulai tidak didengarkan oleh mereka. Mereka mulai tidak punya telinga untuk Anda. Ketika Anda memberikan saran, bisnis ini harus dijalankan dengan cara ABC, mereka bilang, iya ya, plan tahu. Tapi mereka tidak benar-benar mendengarkan. Kenapa? Ya alah, uslah, kita kan sama-sama tahu. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Tetapi ketika Anda mempunyai figur yang lebih besar daripada Anda, mempunyai figur yang lebih kuat daripada Anda tidak perlu khawatir ketika grup Anda mulai balelo, ketika grup Anda mulai bertingkah, ketika grup Anda mulai tidak mendengarkan Anda nggak perlu bingung. Ketika grup Anda mulai bertingkah, ketika grup Anda mulai tidak mendengarkan Anda, ketika grup Anda mulai kebal dengan omongan Anda, saatnya Anda meminta bantuan kepada upline Anda untuk bicara hal-hal yang mungkin Anda bisa bicarakan, tapi efektivitasnya akan berbeda ketika yang bicara ada upline mentor Anda. Tentu saja dengan syarat satu, upline Anda akan efektif menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada grup Anda kalau selama ini Anda sudah membangun figur upline Anda kuat di tim Anda. Tapi ketika Anda tidak membangun figur kuat tentang upline Anda kepada tim Anda, maka apapun yang diomongkan oleh upline Anda itu tidak akan cukup efektif untuk membantu Anda. Karena grup Anda akan melihat apa? Siapa kamu? Sponsorku lebih hebat daripada kamu. Kamu kan selama ini nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah bantuin aku presentasi. Yang membantuin aku presentasi adalah sponsorku. Dan sponsorku selama ini selalu orang paling hebat. Kamu siapa? Iyalah kamu upline-nya sponsorku, tapi kamu siapa? Kalau Anda berada di posisi kayak gitu, Anda tidak punya figur yang lebih hebat daripada Anda, ya grup Anda akan kacau balau. Anda tidak akan bisa mengarahkan grup Anda menuju track yang benar. Kepada siapa saja edifikasi harus dilakukan, kepada upline terutama, pada garis sponsorisasi Anda kepada upline Anda ini mutlak harus Anda lakukan edifikasi yang kuat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan untuk upline Anda. Jangan pernah berpikir bahwa enak dong upline-ku yang tak unggul-unggulkan, upline-ku yang dapat nama, upline-ku yang dilihat lebih hebat oleh grupku. Aku tidak dilihat siapa-siapa. Upline-ku yang dapat nama, dapat penghargaan, yang omongannya didengerin oleh donen-donenku adalah upline-ku. Aku rugi dong, aku yang kerja, aku yang presentasi, aku apa. Aku kan juga ingin dapat nama. Jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Anda harus sadar bahwa ini jangan libatkan ego dalam sistem. Ini tidak ada hubungannya dengan ego, ini adalah sistem. Karena upline Anda juga berpikir, upline Anda juga tidak ingin menguasai grup Anda, upline Anda juga tidak kepingin menjadi merebut perhatian grup Anda. Upline Anda tidak pada keinginan seperti itu. Ketika upline Anda turun di dalam grup Anda, pikiran upline Anda cuma satu. Bagaimana Jenny ini mampu menghandle timnya dengan baik, dengan benar, dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam sistem, dan grupnya terhandle dengan baik sehingga aku tidak perlu turun terlalu banyak di grupnya Jenny. Itu yang ada di pikiran upline saya. Maka upline kita ketika turun ke tim kita,
upline kita pasti akan melakukan edifikasi balik ke kita. Upline kita akan menceritakan kita yang bagaimana dia akan membangun figur kita hebat di grup kita. Agar tujuannya apa? Agar tujuannya ketika upline kita pergi, kita jadi punya efektivitas lagi dalam membangun timnya. Jadi edifikasi bukan masalah siapa yang dapat nama, Bapak Ibu. Anda harus putuskan, Anda mau dapat nama, dapat gaya-gayaan di sini, atau Anda mau pingin punya bisnis yang besar, pingin punya duit yang banyak, hasil yang luar biasa. Anda putuskan yang mana. Kalau Anda pingin mempunyai income yang besar, punya hasil yang luar biasa, punya bisnis yang terus berkembang dan terus bertumbuh, maka lupakan ego, lakukan edifikasi. Oke? Nah, jadi edifikasi adalah bagaimana kita menggunakan pihak ketiga, memperkuat pihak ketiga, membangun figur pihak ketiga agar pihak ketiga punya efektivitas untuk membantu kita dalam membangun bisnis kita. Oke. Nah, hal-hal yang lebih dalam, lebih detail, lebih kompleks tentang edifikasi akan kita bahas di kaset khusus di Epro nanti, di mana di sana akan dibahas tentang edifikasi lebih dalam, tentang siapa dan bagaimana dan apa saja yang perlu kita edifikasikan. Tapi untuk tahap basic untuk core leader, core person, yang paling esensial adalah bagaimana Anda melakukan edifikasi dengan baik kepada mentor dan upline Anda. Itu yang paling penting. Oke. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah tentang konsultasi. Konsultasi, banyak teman-teman yang berpikir salah kaprah terhadap konsultasi. Ada banyak grup saya yang mengatakan, loh Pak, saya sudah konsultasi pada mentor saya. Konsultasi bagaimana? Ya saya sering tanya ke upline saya ketika saya dapat pertanyaan seperti ini dari lapangan, dari prospek saya ditanyain tentang hal seperti ini, saya nggak bisa jawab, saya pasti tanya ke upline saya. Bapak Ibu sekalian, itu bukan konsultasi, itu adalah bertanya. Konsultasi adalah kita membangun sesuai arah dan strategi yang diberikan oleh upline kita. Maksud saya begini Bapak Ibu, yang namanya konsultasi, apakah Anda, konsultasi adalah dalam 1 bulan, minimal 1 kali di awal bulan atau di akhir bulan, Anda perlu ketemu dengan mentor Anda untuk membicarakan arah bisnis Anda ke depan. Konsultasi adalah secara resmi, itu adalah bicara tentang bagaimana Anda membangun strategi membangun bisnis Anda ke depan. Apa saja yang dibahas di konsultasi? Konsultasi adalah kita bicara tentang kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi sebulan ke depan, dan kita juga bicara apa yang akan kita bangun 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Jadi konsultasi adalah secara resmi adalah kita bicara arahan, kita bicara strategi, bukan sekedar bertanya. Setelah kita punya arahan, kita punya strategi, kita punya goals yang sudah hasil dari konsultasi dengan mentor kita, dan kita lakukan aplikasi di lapangan, kita kerjakan lapangannya, di tengah melakukannya terjadi kendala-kendala, baru kita akan sering bertanya pada upline kita, Pak, saya dapat lapangan masalah seperti ini. Tapi kalau Anda hanya bertanya saja kepada upline Anda bertanya teknik tentang bagaimana handling objection, bagaimana mengklosok orang yang seperti ini, bagaimana proses orang seperti itu, Anda hanya akan dapat bisnis ini secara parsial, tapi Anda tidak membangun dalam bentuk satu bangunan yang utuh, yang besar. Anda tidak membangun apa-apa tanpa akar yang jelas. Anda bisa loh belajar tentang bagaimana bikin tembok, bisa nggak? Gampang, yang penting bata di semen sama pasir sama air dia dicampur, pasang tembok bisa. Tapi untuk membangun gedung yang besar, Anda butuh blueprint, Anda butuh gambar kerjanya. Nah itu Anda gambar, Anda konsultasikan dengan konsultan Anda, dengan mentor Anda. Banyak dari teman-teman yang salah kaprah tentang hal ini. Mereka sering bertanya pada apa tentang hal yang parsial. Bagaimana cara bangun tembok, bagaimana cara bikin jendela, bagaimana cara bikin pintu, bagaimana cara bikin atap. Tapi mereka tidak sedang membangun gedung yang besar. Kenapa? Karena tidak pernah dibangun blueprintnya. Jadi konsultasi sangat krusial teman-teman. Anda perlu melakukan konsultasi dengan upline Anda setiap bulan, di awal bulan, minimal sekali bicara arahan. Nah, konsultasi lebih dalam, lebih detail, itu sudah ada di kaset Epro. Nanti Anda dengarkan lebih detail di kaset Epro. Anda bisa dengarkan lebih banyak di sana tentang bagaimana detail apa yang saja harus disiapkan, apa saja yang harus dikonsultasikan, apa saja yang harus dilakukan, gitu kan. Tapi intinya kalau Anda tidak melakukan konsultasi, bisnis Anda tidak akan kemana-mana, garansi. Anda hanya akan punya kesibukan
tapi Anda tidak punya produktivitas. Teman-teman harus bisa membedakan yang perbedaan antara aktivitas dengan produktivitas. Anda harus kelihatan sibuk, muter-muter, padat, tapi tidak membangun apa-apa. Saya yakin kita semua tidak ingin melakukan itu, tidak ingin mendapatkan itu. Kita kepingin secepatnya kita bisa membangun bisnis yang besar, mesin uang yang besar, sehingga kita bisa mempunyai income yang luar biasa, kita bisa mengangkat derajat keluarga kita, dan kita punya passive income. Setuju ya? Itu perlunya Anda melakukan konsultasi. Tidak peduli sehebat apapun Anda, tidak peduli setinggi apapun peringkat Anda, tidak peduli seberapa besar omset Anda yang bisa Anda create, Anda perlu melakukan konsultasi. Karena para atlet-atlet yang hebat, petinju yang hebat, pegolf yang hebat, pelari yang hebat, orang hebat di semua lini itu pasti punya yang namanya pelatih. Betul? Saya tidak pernah melihat atlet yang luar biasa menjadi juara dunia tanpa dia pernah punya pelatih. Tidak ada, dia pasti punya pelatih. Nah, Anda pun perlu punya pelatih di bisnis ini. Prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga kita bicara tentang no cross lining. Apa itu no cross lining? No cross lining adalah sebelum kita bicara tentang no cross lining, kita bicara dulu cross lining itu apa, cross line itu apa gitu. Jadi siapa yang disebut cross line? Nah, Bapak Ibu, agar memudahkan kita dalam bicara untuk bicara hal-hal yang bersifat teknis ke depan, saya rasa kita perlu menyamakan persepsi kita, menyamakan bahasa kita untuk penamaan tentang upline, downline, crossline, awang juga, oke? Jadi misalkan Anda bergabung di bisnis ini, oke? Orang yang mengundang Anda atau mengajak Anda, yang mensponsori Anda, itu adalah sponsor Anda. Jadi misalkan ini Anda, orang yang berada di atas Anda persis, itu adalah sponsor Anda. Dan garis ke atas itu kita sebut sebagai upline. Orang-orang yang berada di atas sponsor, sponsornya sponsor, sponsornya sponsor, itu adalah upline Anda semua. Oke? Nah, orang yang Anda sponsori secara langsung, orang yang Anda rekrut secara langsung, itu kita sebut sebagai frontline. Oke? Dan orang-orang yang berada di bawahnya itu kita sebut downline kita. Nah, crossline itu siapa? Crossline adalah orang yang di luar jalur bisnis kita. Orang yang tidak berada di downline kita atau berada di upline kita. Contohnya siapa? Contohnya begini. Let's say saya punya sponsor namanya si A. Sponsor saya ini mensponsori saya dan juga mensponsori orang lain yang namanya si B. Maka A, saya, dan si B ini adalah crossline. Saya dan seluruh grup saya dan B dan seluruh grupnya B itu adalah crossline. Oke, paham Bapak Ibu? Jadi crossline adalah orang yang berada di luar jalur bisnis kita, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan no crosslining? No crosslining adalah sebuah kondisi di mana kita mulai mencampuri urusan bisnis, mulai terganggu urusan bisnis dengan crossline kita. Maksudnya begini, ketika Anda mulai membandingkan diri Anda dengan crossline Anda, ketika Anda mulai ketika Anda mulai bertanya-tanya tentang bisnis, bertanya tentang kondisi bisnis kepada orang yang bukan di jalur Anda, itu Anda sudah bicara tentang bagaimana itu sudah terjadi, masuk dalam kategori crosslining, Bapak Ibu. Analogi sederhana. Semoga dengan analogi yang saya sampaikan ini Anda bisa memahami maksud crosslining seperti apa. Banyak orang salah mengerti yang namanya crosslining adalah kita nggak boleh berteman, nggak boleh deket. Salah total. Salah sekali. Crosslining, no crosslining bukan berarti Anda nggak bisa berteman. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari kita, prinsip ini pun juga berlaku. Bapak Ibu, di lingkungan Anda, di rumah Anda punya tetangga nggak? Upline Anda dalam keluarga itu adalah orang tua Anda dan mertua Anda. Itu adalah upline Anda. Oke? Dan kakek buyut di atas itu adalah upline Anda semua, sponsor Anda. Setuju? Orang tua yang melahirkan kita adalah sponsor kita, dan kakek ke atas itu adalah upline kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, biar gampang. Anak-anak kita itu adalah downline kita dan frontline kita. Setuju? Nah, crossline ini siapa? Crossline adalah tetangga kita. Tetangga samping kiri, tetangga samping kanan, belakang rumah, lingkungan kita itu adalah crossline kita. Anda punya nggak tetangga di rumah, di kampung Anda, di lingkungan Anda, di perumahan Anda? Saya rasa tidak satupun dari kita yang hidup di dunia ini yang tidak punya tetangga, kecuali Anda tinggalnya di pojok gunung atau di tengah pedalaman hutan belantara tadi gitu. Tapi saya yakin
Kalau Anda masih mendengarkan CD ini, Anda bisa masuk ke Google Classroom, berarti Anda pasti ada koneksi internet, berarti Anda pasti masih punya tetangga. Nah, crossline adalah tetangga. Pertanyaan saya, Anda harus baik nggak dengan tetangga? Anda harus bersosialisasi nggak dengan tetangga? Iya. Bahkan di seluruh agama dikatakan kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga. Anda harus respect dengan tetangga. Anda harus saling menghargai dengan tetangga. Anda harus saling peduli dengan tetangga. Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaan saya, boleh nggak Anda mencampuri urusan rumah tangga tetangga Anda? No. Anda tidak boleh mencampuri urusan urusan rumah tangga tetangga Anda. Setuju? Anda boleh nggak mencampuri tetangga Anda bagaimana cara mendidik anak? Tidak. Kalau Anda melakukan itu, kalau Anda mencampuri urusan tetangga Anda mencampuri urusan rumah tangga, apalagi urusan dapur, dan juga bagaimana cara mendidik Anda ajari tetangga Anda, itu adalah awal dari bencana kekisuan antar tetangga itu, bisa rusuh, bisa rame, betul nggak? Orang bisa tersinggung, orang bisa nggak suka. Setuju Bapak Ibu? Jadi Anda harus punya hubungan yang baik dengan tetangga Anda, tetapi Anda juga harus tahu batas. Batasnya apa? Ya jangan campuri urusan rumah tangga tetangga Anda. Masuk ya kula nuwun, betul nggak? Udah tiba-tiba sonong boy masuk ke dapur. Nah, sama dengan di sini. Crossline Anda adalah tetangga Anda. Anda perlu punya hubungan yang baik dengan crossline Anda. Anda perlu punya sikap saling menghargai, saling respect dengan tetangga Anda, dengan crossline Anda. Harus Anda harus baik dengan mereka semua. Tetapi Anda harus tahu batasnya. Jangan mencampuri urusan rumah tangga mereka. Contoh misalkan, kita ngobrol sama crossline kita, sama tetangga kita. Kamu selama ini sering dibantu nggak sama upline-mu? Dan misalkan crossline kita bilang, jarang sih. Enak di tempatku. Di tempatku aku selalu dibantuin sama upline-ku. Hati-hati ketika Anda ngomong kayak gini. Anda mulai mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Atau dibalik kondisinya, bayangkan ketika misalkan, apa yang harus Anda katakan ketika ada tetangga Anda, anak dari tetangga Anda datang ke rumah Anda dan dia curhat, marah-marah, ngomel-ngomel karena bapaknya marahin dia. Dia bicara, bapakku itu ya jahat banget, aku dipukuli sama bapakku tidak sayang sama aku dibuang, bla 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 bla. Misalkan anak tetangga Anda curhat tentang hal itu kepada Anda. Kira-kira sebagai tetangga yang baik, apa yang Anda katakan? Apakah Anda ngomong, pancen ini bapakmu itu kurang ajar, bapakmu pancen mau gitu dari dulu, bapakmu kelakuan. Apakah Anda melakukan gitu? Saya rasa tidak. Itu bukan tetangga yang baik. Sebagai tetangga yang baik, apa yang Anda katakan? Loh, masa tolerir bapakmu kayak gitu? Setahu saya, bapakmu itu orang yang baik sekali. Bapakmu itu orang yang sangat bertanggung jawab dan sayang sama anak-anaknya. Jangan-jangan kamu bikin salah ya, kamu ngelakuin apa tuh? Jangan gitulah. Bapakmu itu sebenarnya sayang loh sama kamu. Sering loh bapakmu cerita tentang kamu sama aku. Dia cerita betapa bangganya dia sama kamu. Dia cerita betapa hebatnya anakmu, kamu itu. Kamu tuh hebat banget, bapakmu sering cerita ke aku. Prestasi-prestasimu di sekolah, itu sering diceritakan bapakmu ke aku. Hal yang sama, ini perlu kita lakukan ketika ada downline-nya crossline kita, atau ada crossline kita, datang ke kita curhat tentang upline-nya. Upline-ku ndak beres, bla 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 bla. Jadilah tetangga yang baik. Apa yang Anda katakan? Loh, masa sih, setahu saya upline-mu ndak kayak gitu loh. Upline-mu tuh sayang loh sama kamu. Dia sering cerita loh tentang kamu. Dia itu tahu kok kamu hebat. Mungkin kalau kamu selama ini jangan dibantu, kenapa kamu selalu ngomong bahwa dia selalu tahu bahwa kamu itu sangat hebat loh di lapangan eksekusi. Ya, cobalah kamu ngomong lebih baik sama. Itu yang perlu kita lakukan sebagai tetangga yang baik. Bukan malah mengompori, malah membuat suasana ribut gitu kan. Tidak juga Anda mengatakan seperti ini. Gitu ya, apa ini begitu nggak pernah bantu kamu? Ya sudah, kamu ikut aku aja, tak bantu ayo. Nah, itu kacau juga. Itu akan malah mengacaukan semuanya. Anda bilang ke anak tetangganya, ya sudah, bapakmu kan tidak benar bapakmu, ya sudah, kamu tak ikut aja di rumahku, kamu nginep di rumahku, makan di rumahku, tak didik sama aku. Apakah bisa kita melakukan itu? Tidak bisa, karena itu anak tetangga. Ya Bapak Ibu, cukup ada gambaran tentang no crosslining seperti apa? Intinya, 3 prinsip dasar ini, kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, 3 prinsip dasar ini yang perlu Anda pegang secara serius di bisnis Anda.
3 prinsip dasar ini yang perlu Anda aplikasikan kepada diri Anda dan Anda duplikasikan kepada seluruh jaringan Anda. Karena kalau Anda tidak menjalankan 3 prinsip dasar ini dengan baik, tidak menduplikasikan ini ke dalam grup Anda, bisnis Anda tidak akan berkembang. Bisnis Anda akan terbatas besarnya. Bisnis Anda akan stuck di satu level nanti. Kami sudah melihat banyak bukti di lapangan dan saya melihat dengan mata kepala sendiri grup yang berkembang di bisnis ini, grup yang bertumbuh di bisnis ini, grup yang punya hubungan baik dengan upline-upline-nya, yang melakukan edifikasi yang kencang dengan upline-upline-nya, yang selalu melakukan konsultasi tiap bulannya, dan mereka tidak terlalu ikut campur dan tidak terlalu masuk ke wilayah crossline mereka. Mereka punya hubungan yang baik dengan seluruh crossline-nya, tapi mereka tahu mana yang harus mereka bicarakan, mana yang tidak. Nah, detail tentang 3 prinsip dasar ini Anda bisa dengarkan lebih dalam di kaset-kaset Ibro nanti. Tapi untuk sementara, untuk basic panduan Anda sebagai core person, Anda perlu tahu bahwa 3 prinsip dasar adalah hal yang paling fundamental di dalam bisnis ini. Sistem Univision dibangun berdasarkan 3 prinsip dasar ini. Orang boleh tahu, boleh tidak mengerti tentang 7 langkah. Grup Anda boleh tidak mengerti tentang 7 langkah, Anda boleh tidak paham tentang core person, Anda bahkan boleh tidak paham tentang, tidak tahu apa itu live today, apa itu core person, tidak tahu apapun tentang bisnis ini. Tapi selama Anda melakukan edifikasi, Anda selalu melakukan konsultasi, dan Anda tidak melakukan cross-lining, Anda akan tahu semuanya.